Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helani Febriana dengan NPM 2022097 dengan nomor artikel utama 70, lalu judul skripsi sementara itu yaitu pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Sebelum penyusunan skripsi bab 1 sampai bab 3, pertama itu saya perlu melakukan pencarian jurnal-jurnal pendukung lewat website yang terpercaya itu seperti Emerald Insight, Science Direct, Wiley, Google Scholar dan sebagainya itu yang bertujuan untuk melakukan pencarian variabel dependen yang sama dan pengukuran variabel independen yang mirip dengan artikel utamaku. Kemudian apabila saya terdapat link jurnal yang dikunci atau tidak bisa akses, itu biasanya saya mengcopy paste link tersebut pada halaman Sci-Hub HKVisa.net untuk dibuka link jurnal yang tertutup. Kemudian itu pertama itu tentu saya harus melakukan review terhadap semua jurnal pendukung itu, mulai dari melihat tujuan, metode, hasil, dan sampel perusahaan. Lalu kemudian itu saya akan melakukan penyeleksian jurnal tersebut sebagai referensi penyusunan skripsiku. Kemudian untuk jurnal yang memiliki variabel independen dan variabel dependen yang sama itu dapat digunakan untuk referensi pada bab 1 sampai bab 3. Sedangkan untuk variabel yang berbeda itu nanti akan disesuaikan pada bab tertentu. Setelah review itu terselesaikan, maka semua jurnal-jurnal pendukung dan jurnal utama itu akan disusun dalam file Excel yang database jurnal. Kemudian mulailah untuk penyusunan skripsi pada bab 1 sampai bab 3 itu mulai dari latar belakang yang berisi tentang beberapa perusahaan Indonesia yang terdaftar di BEI yang mengalami kinerja buruk, yang salah satunya itu adalah PT Garuda Indonesia Tbk yang memperlihatkan ketidakmampuannya dalam menunjukkan kinerja yang maksimal. Lalu tata kelola perusahaan dipandang sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. Kemudian itu adalah urgensi penelitian itu berisi tentang menguji apakah tata kelola perusahaan yang baik berdampak pada kinerja perusahaan keuangan yang terdaftar di BI. Seperti dalam tinjauan literatur, beberapa penelitian telah menemukan beberapa bentuk hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. Kemudian bagian penyusunan di bab 1 yang lain itu yaitu perumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan, lalu kemudian ada tujuan penelitian yang menjawab dari perumusan masalah, yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan masing-masing proksi yaitu ROE, Robinsky, EVA, dan DSR. Lalu kemudian bagian selanjutnya itu yaitu manfaat penelitian yang diharapkan untuk memberikan manfaat terhadap masing-masing pihak seperti pengembangan ilmu akuntansi yang khususnya akuntansi keuangan yang terkait dengan kinerja perusahaan. Lalu kedua itu memberikan bukti empiris dan menambah konsistensi pengaruh KZG terhadap kinerja perusahaan. Ketiga, sebagai masukan bagi institusi atau perusahaan terkait kondisi perusahaan dan dapat membantu mewujudkan corporate governance bagi perusahaan. Lalu terakhir itu menambah wawasan mengenai penerapan corporate governance bagi perusahaan. Lalu bagian terakhir dari bab 1 itu yaitu sistematika perusahaan yang menjelaskan mengenai bagian-bagian struktur penyusunan skripsi. Jadi ini di bab 1 ini berisi dengan melihat masalah yang terjadi dan gap empiris pada artikel sebelumnya dengan melakukan klasifikasi artikel yang berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh pada variabel dependen seperti ROA, Robinsky, EVA, dan DSR. Pada bab 2 ini dibuat berdasarkan teori utama dalam penelitian ini, yakni agensi teori yang berhubungan dengan good corporate governance dan kinerja perusahaan. Jadi itu teori keagenan dan teori kepengurusan itu berfungsi sebagai dasar model konseptual mekanisme tata kelola perusahaan berdampak pada kinerja keuangan. Implikasinya yang dibahas adalah ketika perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian pada bagian model penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian yang dilakukan Al-Ahdal et al. 2020, studi ini mengandalkan literatur sebelumnya untuk mengembangkan Good Corporate Governance Index atau JGI yang mirip dengan prinsip-prinsip organisasi untuk pengembangan kerjasama ekonomi atau OECD. Selanjutnya, penelitian dari Pintea et al. 2020
mengungkapkan bahwa untuk menilai penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, penulis membangun indeks berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam BSE Corporate Governance Code atau CGC. Analisis ekonometrik dilakukan untuk memperkirakan dampak indikator tata kelola perusahaan. Penulis terhadap kinerja keuangan diukur berturut-turut melalui Tobin-Skew, Return on Equity, Economic Value Added, dan Total Shareholder Return. Mengikuti model regresi, penulis melihat tidak adanya dampak yang signifikan dari praktik tata kelola perusahaan pada kinerja yang diukur dengan ROE, EVA, dan TSR. Tetapi sebaliknya, hubungan yang signifikan dan positif untuk tingkat Tobin-Skew. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang hubungan variabel independen GJG dan dependen kinerja perusahaan itu. Pertama itu pengukuran pertama itu yaitu dengan ROE. Rasio ROE merupakan ukuran penting dari kinerja laba perusahaan. Semakin baik praktik GJG dilakukan, maka akan berpengaruh positif terhadap ROE. Kedua, pengukuran kinerja perusahaan yang kedua itu yaitu Tobin-Skew. Tobin-Skew mewakili ekspektasi pasar terhadap kinerja perusahaan. Ini dapat dihitung dengan membagi kapitalisasi pasar ditambah total hutang dengan total aset perusahaan. Lalu pengukuran kinerja perusahaan yang ketiga itu yaitu EVA. EVA adalah nilai yang diciptakan oleh investasi atau portofolio investasi, yaitu mencerminkan peningkatan nilai setelah pemegang saham dan kreditur perusahaan telah dibayar. Ini adalah indikator yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti modal yang diinvestasikan, pengembalian modal, dan biaya modal. Lalu pengukuran kinerja perusahaan yang keempat itu yaitu dengan TSR. Untuk meningkatkan TSR, meskipun kinerja saat ini hanya sedikit meningkat karena pasar dapat mencerminkan ekspektasi investor baru tentang tingkat kinerja perusahaan di masa depan. Selanjutnya ditentukan hipotesis dengan arah negatif atau positif berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. Setelah hipotesis, maka dibuat kerangka pikir berdasarkan hipotesis. Maka hipotesis yang dirumuskan adalah H1, Good Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. H2, Good Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin-Skew. H3, Good Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan EVA. H4, Good Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan TSR. Kemudian selanjutnya saya ingin membahas pada bagian bab 3 bagian 3 tentang operasional variabel. Jadi itu bab 3.3 itu pada operasional penelitian itu berdasarkan penelitian terdahulu sesuai artikel utama untuk variabel dependen ROE, Tobin-Skew, TSR, dan EVA. Kemudian indeks GJG sebagai variabel independen itu berdasarkan OECD tahun 1999 berdasarkan artikel utama dan artikel lain mengenai penerapannya di Asia yang sudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan, dan OECD dengan 3 indeks dengan total 39 poin dengan skor 0 dan 1. Kemudian terakhirnya itu yaitu penyusunan daftar pustaka itu yang berisi tentang sumber-sumber penyusunan skripsi bab 1 sampai 3 yang hanya sementara. Itu saja, terima kasih. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan ini.